Beralih ke sorotan lainnya, Saudara, pihak Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengungkap penyebab 47 warga dirawat di RSJ itu. Rata-rata pasien tidak hanya mengonsumsi kecubung, tapi juga diracik dengan obat-obatan lain. Psikiater konsultan adiksi Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar memintai keterangan 5 dari 9 pasien yang menjalani rawat jalan. Dalam keterangannya, pasien mengaku mengonsumsi 2 hingga 5 butir obat tablet menyerupai Zenit atau Carnoven yang dibeli secara bebas dengan penjual yang sama, lalu dicampur dengan kecubung. Kita menduga itu menggunakan kecubung karena gejalanya mirip dengan penggunaan kecubung. Nah, mereka tuh sebelumnya sudah biasa meminum pil Zenit, ya. Kemudian dengan penjual yang sama dikatakan ini ada obat baru, ya, ada yang mengatakan ini pil Zenit baru, ada yang mengatakan pil koplo baru, dan dikatakan ini lebih baik daripada sebelumnya, sehingga mereka tertarik untuk mencobanya. 47 warga di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menjalani perawatan karena diduga mabuk tanaman kecubung, sementara 2 orang meninggal dunia. Seluruh pasien mengalami halusinasi setelah mencampur kecubung dengan alkohol dan obat-obatan. Itu indikasi awal pemeriksaan demikian ya, ada obat, ada obat, minuman sama kecubung. Tapi untuk pemeriksaan lebih lanjut, ini dari kita sampaikan sama pihak keamanan ya, pihak terkait masalah itu untuk melakukan pendalaman. Karena suatu mabah, artinya pertama kali di Kalimantan Selatan yang berjumlah luar biasa banyak. Polisi melakukan patroli ke sejumlah titik yang diduga jadi tempat warga mengkonsumsi kecubung. Polisi juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya mengkonsumsi kecubung. Lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan narkotika ataupun obat-obat berbahaya lainnya, termasuk dalam hal ini buah kecubung, itu sudah kami data di wilayah Polsek Banjarmasin Timur, dan tentunya ke depannya itu akan dijadikan prioritas untuk dilaksanakan patroli dan razia di sana. Dari 47 orang yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, 26 diantaranya adalah warga kota Banjarmasin. Sekda Kota Banjarmasin, Iksan Budiman, meminta warga berperan aktif mengawasi lingkungannya. Dampaknya ini membuat lingkungan tidak kondusif. Ya, akhirnya nanti ada perkelahian karena barang memabukkan juga. Nah, itu jadi anjuran saya bahwa teman-teman seluruhnya masyarakat kita, mari kita sama-sama mengawasi di lingkungan terdekat kita. Pasien yang sudah sadarkan diri harus menjalani terapi rawat jalan untuk menghilangkan zat adiksi secara total selama 2 pekan. Tim Liputan Kompas TV. Apakah 47 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum semuanya karena mengonsumsi kecubung? Kita tanyakan kepada Pak Budi Harmanto, Humas Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Banjarmasin. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore. Mohon izin bisa dimonitor suara saya. Oke, aman. Pak Budi, bisa dijelaskan, ini kan sebenarnya jumlah pasiennya bertambah. Kemarin 44, sekarang 47. Ini penambahannya karena memang ada temuan baru atau sebenarnya fenomenanya sudah lama tapi baru ketahuan sih Pak Budi? Ini pasien masuk itu di data itu mulai tanggal 5. Kemudian terakhir masuk itu hari Kamis. Jadi untuk Jumat sama Sabtu tidak ada masuk. Jadi sampai hari Kamis itu total 47 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Oke, untuk 47 semuanya dirawat karena kecubung saja atau juga ada yang karena dicampur dengan obat-obatan atau bahan lain, Pak? Ya, itu seperti yang dijelaskan Dr. Firdaus ya, itu diindikasikan memang para pasien ini sebelumnya sudah pernah mengonsumsi obat sebelumnya. Oke. Jadi mungkin ada cari yang lebih murah, mungkin coba itu. Tapi untuk pastinya, untuk pendalaman lebih lanjut memang apakah, soalnya kan variatif ini, beberapa pasien ini kan ada gejala yang luar biasa, ada yang sedang, dan sesuai dengan tingkatan mungkin sesuaikan dengan dosis yang mereka minum gitu. Nah, oke. Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan juga kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa yang mungkin bisa kita pahami sama-sama. Sebenarnya kalau kecubung ini, bahayanya apa jika dikonsumsi tidak dengan dosis yang benar, Pak Budi?
Yang jelas efeknya itu halusinasi. Oke. Kemudian kalau kelebihan menggunakannya ya mungkin sampai tidak sadarkan diri, bahkan sampai ada yang meninggal gitu. Itu tergantung dari bagian tanaman yang dikonsumsi, dosisnya juga, atau ada faktor-faktor lain? Memang yang terindikasi mulai awal ada penggunaan dengan kecubung, obat, juga minum-minuman keras. Karena setiap pasien itu beda-beda ya, mungkin bukan satu tempat saja tempat mereka melakukan artinya mengonsumsi itu. Jadi penanganannya pun beda-beda. Mungkin ada yang tingkat kesadarannya masih lumayan, ada yang ada yang pingsan. Bahkan kami laporkan bahwa di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum mungkin sudah ada 2 korban yang meninggal gitu. Oke. Akibat analisa awal atau pemeriksa awal dengan ada terpapar kecubung itu. Oke. Soal yang video viral kan ada beberapa juga yang tergeletak di jalan dan lain-lain. Kalau dari temuan atau pemeriksaan dari rumah sakit sejauh ini apa, Pak? Belum bisa memastikan ya, tapi memang video viral yang di media itu memang benar adanya ya. Ada yang kami data sampai sekarang dan bahkan sampai 47 pasien itu memang ada indikasi zat yang ada kaitannya dengan kecubung. Makanya kami pihak rumah sakit koordinasi dengan pihak-pihak terkait, BNNP, kemudian kepolisian, kemudian dinas kesehatan, kemudian OPT krisis dan epidemis ya, itu kolaborasi dan bisa menyimpulkan mudah-mudahan kalau ini suatu sindikat, mudah-mudahan bisa diatasi segera bersama-sama. Kasihan masyarakat karena bahayanya memang berdampak luar biasa bahkan sampai meninggal dunia gitu, Mbak. Oke. Nah, Pak Budi, itu kalau untuk yang sampai bisa meninggal dunia, sebenarnya itu karena tadi apakah dosisnya juga atau memang dia menyerang bagian-bagian tertentu dari tubuh? Yang jelas kelebihan maka ya. Mungkin saya laporkan juga, sampaikan juga bahwasanya di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum yang sudah sampai meninggal tuh ada 2, ya. Itu kemarin di IGD. Tapi untuk detailnya apakah itu langsung memang tidak sadarkan diri mulai awal, nanti saya cross check kembali. Apakah memang sudah parah? Karena Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum termasuk rujukan akhir. Awal-awalnya memang di rumah sakit umum tidak menerima, diarahkan ke kita. Kemudian pimpinan kami koordinasi dengan rumah sakit umum yang ada di daerah Kalimantan Selatan untuk koordinasi membantu masalah kegawatannya ini nanti untuk pemulihan fisik dan mentalnya bisa di kami. Tapi alhamdulillah bukan di Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum juga yang menangani, ada beberapa rumah sakit umum yang juga membantu untuk menangani terkait masalah kecubung ini, Mbak. Oke, baik. Pak Budi Harmanto, Humas Rumah Sakit Jiwa Sambanglihum Banjarmasin, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Pak. Usai jeda, saudara, meski sudah bebas, sejumlah barang milik Peggy masih disita penyidik Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan meminta Polda Jabar mengembalikan handphone dan motor miliknya yang pernah disita penyidik. Kami juga akan hadirkan informasi soal Wali Kota Medan, Bobi Nasution, merespons upaya PDI Perjuangan yang akan mencari lawan tandingnya di Pilkada